Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 atas nama Andra Pani Putrawi dan teman saya satu Muhammad Al-Ghifari. Saya di sini bersama kelompok saya ingin mempresentasikan tugas kemuhammadiyahan yang teori yang saya dapat adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara dan akan dilanjutkan nanti sama teman saya Muhammad Al-Ghifari. Baiklah, kita mulai. Kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara memang tidak ada kejelasan. Setidaknya ada 3 teori yang mencoba menjelaskan tentang itu, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Munculnya 3 teori yang berbeda ini disinyal oleh Ahmad Mansur Suryanegara akibat dari kurangnya informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama Islam di Nusantara. Inskripsi tertua tentang Islam tidak menjelaskan tentang kapan masuknya Islam di Nusantara. Ketiga teori tersebut berbeda pendapat mengenai yang pertama, mengenai waktu masuknya Islam. Yang kedua, asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Teori Gujarat, teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Teori Mekah, teori ini dicetuskan oleh Hamka dalam pidatonya pada Dis Natalis Tahun ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958 sebagai antitesis untuk tidak mengatakan sebagai koreksi teori sebelumnya, yakni teori Gujarat. Singkat presentasi, lanjut ke teori Persia. Teori Persia, pencetus teori ini adalah P.A. Husin Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13. Nampaknya fokus pandang teori ini berbeda dengan teori Gujarat di Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'i, teori yang terakhir ini lebih menitik beratkan tinjau kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Morgan diantaranya adalah yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura. Kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Sekalipun Halaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi. Proses awal penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Ada beberapa sumber sejarah mengenai masuknya Islam ke Nusantara abad ke-7 yang diberikan dinasti Tang bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Islam juga berasal dari Persia. Hal ini karena di Indonesia ada aliran tasyawuf seperti di Persia, Iran. Islam menyebar di Indonesia mulai cara-cara berikut. Melalui perkawinan, para pedagang Muslim yang datang di Indonesia ada sebagian di antara mereka yang kemudian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Selanjutnya, Islam menyebar di Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama-ulama.
Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama setelah menamatkan pelajarannya di pesantren melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagai wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, contohnya seni tari dan peralatan musik tradisional atau gamelan. Selanjutnya melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Mungkin hanya ini dapat saya jelaskan atau presentasikan atas teori yang saya dapat, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya juga. Corak Islam di Nusantara. 1. Masa kesultanan di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha seperti daerah-daerah Aceh dan Minangkabau, di Sumatera dan Banten. Di Jawa, agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Di Kerajaan Banjar, dengan masuknya Islam, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah berhasil pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini timbul kesan bahwa kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang yang bertugas mengontrol dan kalau perlu berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa. Tercatat dalam sejarah Banjar diberlakunya hukum bunuh bagi orang murtad, hukum potong tangan untuk pencuri, dan mendera bagi yang kedapatan berbuat zina. Yang kedua, masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, dan disusul Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalinkan hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Politik divide and empire, politik penindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Namun ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru, bukan dengan perlawanan fisik tetapi dengan membangun organisasi. Oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia. Sebagai hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan barat, serta gagasan-gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Akibat dari situasi ini, timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikir-pemikir politik yang sadar diri. Terima kasih. Saya Emal Gifari Tamal Putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan corak Islam di Nusantara ketika masa penjajahan. Bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Barat yang pertama datang mencari rempah-rempah di Nusantara. Pelat-pelat Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias mengadakan perjalanan di dunia timur untuk mencari pusat rempah-rempah. Namun pelayaran tersebut hanya sampai di ujung Afrika Selatan tahun 1496 dikarenakan besarnya gelombang Samudra Hindia, sehingga kapal-kapal dibawa oleh Bartolomeu Dias diberi nama Tanjung Pengharapan, Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan sekarang. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, Portugis berhasil mendarat di Kalkuta, India. Pada tahun 1498, mereka mengincar Malaka yang merupakan bandar internasional dan pusat perdagangan rempah-rempah.
armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Dengan dikuasainya Malaka, maka Portugis memperoleh dua keuntungan, yaitu sebagai berikut. Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Alfonso de Albuquerque ingin mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis tiba di Ternate, Maluku. Ketika bangsa Portugis tiba di Ternate, kerajaan Ternate sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Raja Ternate dan tujuan agar bangsa Portugis dapat dijadikan sekutu dalam menghadapi kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Oleh karena itu, di samping perang antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore yang merupakan perang antara bangsa kulit putih, yaitu antara Spanyol dan Portugis, untuk menyelesaikan pertikaian bangsa kulit putih tersebut, Paus turun tangan dan melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Adapun isi perjanjian Saragossa sebagai berikut. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Pada awal kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, rakyat Indonesia memang tidak menentangnya. Akan tetapi setelah melihat sepak terjangnya di Indonesia yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, maka bangsa Indonesia berusaha menentangnya. Portugis berada di Indonesia dari tahun 1511 sampai 1641. Pengaruh Portugis yang ditinggalkan di Indonesia terlihat dalam bidang kebudayaan. Pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berdirinya benteng-benteng Portugis. 2. Berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. 3. Berkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis. 4. Adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Yang kedua, kemudian bangsa Spanyol. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia itu bulat, maka Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Permintaan itu dipenuhi dan memberikan tiga kapal yang bernama Pinta, Nina, dan Maria beserta 88 orang palut. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Penjajahan bangsa Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magalhaens. Dari pelayaran yang dilakukan oleh Columbus itulah, Magalhaens berpendapat bahwa Hindia Timur dapat dicapai dari arah barat melalui ujung selatan benua Amerika. Magalhaens berlayar ke arah barat kemudian menyusuri pantai selatan benua Amerika dan Samudra Pasifik. Pada tahun 1520, rombongan Magalhaens tiba di Kepulauan Filipina, kemudian mendirikan tugu peringatan dan menyatakan bahwa daerah itu sebagai daerah milik Raja Spanyol. Ketika Magalhaens berada di Filipina sedang terjadi perang antar kerajaan. Dalam peperangan tersebut, Magalhaens membantu salah satu kerajaan dan meninggal. Rombongan Magalhaens selanjutnya dipimpin oleh kapten kapalnya yang bernama Sebastian de Elcano. Kemudian Sebastian de Elcano memimpin rombongan dan melanjutkan pelayarannya ke arah selatan. Pada tahun 1521, rombongan sampai di Kepulauan Maluku. Ternyata di Maluku telah berkuasa bangsa Portugis yang telah tiba sejak tahun 1521. Bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh hal-hal berikut. 1. Meletusnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Perang antara Belanda dan Spanyol ini pada awalnya bersifat agama, kemudian perang berkembang menjadi perang ekonomi dan politik. Raja Philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda pada tahun 1585. Portugis menanti perintah tersebut sebab Portugis telah diduduki Spanyol. Adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari John Huygens van den Scoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai ke Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan mendarat di Pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser dengan 4 buah kapal. Kemudian pada tanggal 28 November 1598, bangsa Belanda tiba di Banten dengan membawa 8 buah kapal dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.